Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, yang membuat kita masih ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini, sehingga saya dan saudara bisa hadir untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sabda dari kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar bisa dimerekakan oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh memasuki firman Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu begitu besar Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan sabda kebenaran dari para firman Tuhan. Baiklah Bapa, Engkau urapi kami, Engkau berikan hikmat pengetahuan kepada kami, dan materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya harus merdeka di dalam Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini adalah arti kemerdekaan bagi iman percaya orang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin kita juga terkadang berpikir bahwa kita tidak layak untuk menyembah Tuhan, kita tidak layak untuk memuji Tuhan, kita tidak layak untuk menerima pengampunan daripada Tuhan, kita tidak layak untuk datang menghadap Tuhan. Tetapi pada hari ini saya ingin menekankan kepada kita bahwa setelah lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus telah memerdekakan kita. Kenapa? Karena Dia telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni, untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Kemerdekaan bagi orang-orang percaya itu memiliki suatu arti yang sangat luas. Kenapa? Karena kemerdekaan ini berarti kemenangan atas maut dan kebebasannya manusia dibelenggu dari dosa. Kemerdekaan ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan kemerdekaan ini juga diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada orang-orang percaya, di antara mereka termasuk saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita, mari kita terima benar-benar kemerdekaan daripada Tuhan. Kita bisa lihat itu yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 pasal yang kedua berbunyi demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa roh yang hidup itu adalah roh Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Itulah yang memerdekakan kita, itulah yang memberikan kemenangan bagi kita, itulah yang memberikan kepada kita sesuatu yang memberikan kebebasan untuk kita berani menghadap tahta Allah. Karena di sini sangat jelas bahwa roh yang hidup itu telah memerdekakan kamu di dalam Kristus Yesus, yaitu dari hukuman maut. Kita tahu hukuman maut seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa hukuman maut adalah dosa atau kematian kekal. Tetapi pada hari ini Yesus yang hidup telah memerdekakan kita dari hukum maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa kita telah dimerdekakan Tuhan dari kutuk dosa. Artinya kutuk dosa dari kakek nenek kita, dari opung kita, dari orang tua kita, itu tidak lagi berkuasa dalam diri kita ketika kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan juga kita bisa melihat lagi kembali dalam Roma 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, Allah yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita puji, yang kita agungkan, Dia telah mati bagi dosa kita. Dan ketika Dia mati bagi dosa kita, Dia bukan hanya mati, tetapi Dia bangkit kembali untuk apa? Memberikan kemenangan dan kebebasan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, yang pertama kita telah dimerdekakan Tuhan
dari dosa kita. Dan apapun yang mengganggu hidup kita untuk tidak berani menyembah Tuhan, Tuhan sudah putuskan. Kita telah dilahirkan sebagai orang merdeka. Dosa telah mengikat kita sejak lahir dan terus mengikat kita dengan tali-tali yang kuat, di mana tali-tali itu hanya dapat diputuskan oleh kuasa yang lebih tinggi, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita telah baca di dalam Alkitab tadi, atau dalam Roma, bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus dengan dia bangkit dari antara orang mati. Artinya Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak merdeka di dalam Kristus. Dan yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita tahu bahwa kita sudah merdeka, kemerdekaan itu menghilangkan rasa takut kita dalam diri kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Itu dalam arti kata Bapak Ibu, saat ini kita berjalan dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, dengan dunia yang penuh dengan kecemasan, dengan dunia yang penuh dengan kekhawatiran, dengan dunia yang penuh dengan masalah. Tetapi setiap orang yang tidak aman bepergian sendirian, kita perlu sadar bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, waktu kita ingin, atau waktu ketakutan itu ingin menguasai kita, kita harus sadar bahwa Yesus telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari rasa takut. Dan yang ketiga, kenapa kita harus merdeka? Tuhan telah memerdekakan kita dari sakit penyakit. Dan ini kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga harus sadar dan harus tahu bahwa Tuhan telah memerdekakan kita dari setiap penyakit. Kristus telah menyediakan kesembuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah dokter sejati. Dia mampu menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita. Kalau kita datang kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan, maka dia menyembuhkan luka-luka dan sakit yang kita rasakan. Satu syarat yang Tuhan berikan adalah kita datang kepada dia dengan iman dan kepercayaan. Artinya Bapak Ibu, mungkin selama ini kita merasa bahwa kita selalu berdoa, kita menyembah Tuhan, dan kita serahkan kepada Tuhan, bahkan kita bilang aku sembuh dalam nama Yesus, tetapi kita tidak sembuh-sembuh. Itu perlu kita pertanyakan. Benarkah kita datang kepada Yesus dengan iman dan kepercayaan kita? Kalau kita benar datang, maka Tuhan katakan bahwa dia telah memberikan kesembuhan kepada kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, kita harus sadar dan harus mengerti bahwa kita telah dimerdekakan Tuhan dari kematian kekal. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Sini sangat jelas Yesus katakan bahwa kita yang telah mati terhadap dosa akan dihidupkan oleh kebenaran. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Seperti ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara, akan semua, bahkan Tuhan bilang bahwa dunia ini dia rela mati bagi kita. Untuk apa? Untuk memberikan kemerdekaan. Untuk apa? Untuk memberikan kebebasan. Untuk apa? Untuk memberikan kita kesembuhan. Untuk memberikan kita, menghilangkan kita rasa takut, dan untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan Yesus juga berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10.
Lihat, ketika Yesus datang dalam hidup kita, apa yang Tuhan bilang? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya Yesus memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Tetapi dia bukan hanya memberikan kehidupan, bahkan dia bilang dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan artinya kita tidak kekurangan. Kita tidak miskin di dalam pandangan Yesus. Artinya kita kaya dalam kasih karunia. Dan bahkan di sini juga dikatakan bahwa Kristus hidup, disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati, agar kematian menjadi jalan masuk menuju hidup di surga dan tidak lagi merupakan akhir dari kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, dan sekali lagi saya tekankan kepada kita, lihat, Yesus datang memberikan kebebasan, Yesus datang memberikan kesembuhan, Yesus datang memberikan sukacita, Yesus datang memberikan kasih karunia, Yesus datang memberikan kelimpahan dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Bapa, pada saat ini berikanlah kepada kami hikmat pengetahuan untuk kami semakin hari semakin mendalami firman Tuhan. Semakin hari kami semakin mengerti firman Tuhan. Semakin hari kami semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini benar-benar memberkatkan kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, berkatilah semua sidang jemaat-Mu yang ada dalam ruangan ini, bahkan sidang jemaat-Mu juga yang ada di Duta Mas, bahkan Bapak dan Mami, bahkan semua orang-orang yang pernah datang bersama untuk memuji Tuhan di Gereja Shalom. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan selalu melindungi mereka, selalu melindungi mereka. Bapa, sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, yang telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah sebelum kami pulang tempat ini, kami ingin terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah berkat kedamaian, ketenangan, damai sejahtera dan sukacita Allah akan mengalir dalam kehidupan kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.